Setelah banyak hal besar yang terjadi, aku jadi punya beberapa reminder yang ini kayaknya mewakili kehidupan ini. Yaitu yang pertama, tentang kematian. Kita memang harus benar-benar meyakini bahwa kematian itu pasti. Dan kita nggak tahu waktunya kapan, berarti itu pasti. Kita pasti akan ngalamin kematian, tapi kita nggak tahu itu kapan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tentang titipan. Semua yang Allah kasih sampai hari ini, baik itu harta yang terlihat secara fisik, keluarga, jabatan, kepercayaan, kekuasaan, harta benda, apapun yang kita dapatkan sampai hari ini, itu semua adalah bagian dari amanah. Itu semua bagian dari titipan Allah yang ada durasinya. Setiap titipan itu, kita harus yakin bahwa jika judulnya titipan, maka ada durasinya. Akan ada masanya di mana titipan itu Allah ambil lagi. Entah itu orang tua, saudara kandung, intinya keluarga, harta, bahkan waktu kita hari ini, usia kita hari ini. Usia kita hari ini juga bagian dari titipan. Jadi memang segala hal yang Allah titipkan hari ini terhadap diri kita itu bukan kebetulan dan memang qadarullah. Allah menitipkannya, Allah percaya setiap titipan itu bisa kita jadikan ladang amal kebaikan, ladang nyari pahala. Kemudian yang ketiga itu tentang sisa hidup kita. Karena tadi poin pertama itu tentang kematian, kita nggak tahu hari itu tiba kapan, dan kita juga nggak tahu harta yang Allah titipkan itu kapan diambilnya. Maka reminder aku yang ketiga adalah gimana caranya aku bisa bermanfaat untuk titipan-titipan aku, untuk segala yang menjadi tanggung jawab aku, dan bagaimana umurku yang sampai hari ini Allah kasih itu juga bisa aku manfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena aku nggak tahu kapan aku mati, jadi memang kita harus benar-benar mempersiapkan hari kematian. Karena kebayang loh, kalau kita benar-benar kalau misalnya sakit nih, itu tuh ada setidaknya rasa takut ya ke kita nih. Ketika sakit tuh ada reminder, aduh sakit, gimana kalau ini sakit terakhir, gimana kalau habis ini aku meninggal gitu. Jadi biasanya ada kayak teguran, aku harus sungguh-sungguh lagi nih ke Allah, aku harus sholat, aku harus lebih rajin lagi, aku harus deketin Allah biar cepat sembuh gitu kan. Terus kan salah satu penyebab sakit itu adalah dosa kita, maksiat gitu. Wah berarti banyak nih gitu. Nah, yang ada aba-aba aja itu dengan sakit, aku nggak siap loh ya Allah ternyata. Apalagi kalau misalnya nggak ada aba-aba nih, kita lagi enjoy-enjoynya nikmatin hidup gitu, kita lagi kayak celebrate gitu, kita kayak lagi membahagiakan diri gitu. Tiba-tiba misalnya di perjalanan yang kita punya tujuan, terus kita udah berekspektasi banyak hal baik, kita udah berekspektasi ketemu ini itu, terus tiba-tiba kita ada di liang lahat gitu. Itu kan kaget banget gitu. Selalu aku ingat itu, yang pasti juga udah kalian tahu ya ini fakta semua orang udah pasti tahu, tapi kadang yang namanya hidup ada aja gitu godaannya biar kita tuh, ya namanya hidup kan tempatnya sementara, tapi godaannya bikin kita merasa selamanya di dunia gitu. Kalau kita nggak ingat terus kiamat itu bakal terjadi, kalau aku nggak ngingetin diri aku terus bahwa kiamat itu bakal terjadi, bahwa surga neraka itu nyata, rasanya hidup ini kita bisa ke bawah sama dunia gitu. Iya tadi soal kiamat, sebelum kiamat terjadi itu kan ada tanda-tandanya, ada banyak fitnahnya yang menjadi tanda-tanda terjadinya hari kiamat gitu. Nah selaku kita nih sebagai umat akhir zaman, sebagai Gen Z, rasanya tanggung jawab kita ini bukan lagi ke ruang lingkup kecil keluarga dan diri sendiri, tapi juga untuk umat gitu. Kita harus selalu ingat itu, bahwa Rasulullah tuh nyuruh dakwah tuh bukan ke para kiai aja. Rasulullah tuh
mengamanahkan melanjutkanlah dakwahnya tuh bukan ke orang-orang tertentu, bukan, tapi ke kita sebagai generasi hari ini yang melanjutkan para kiai-kiai itu, yang melanjutkan para ulama-ulama itu. Nah, terus juga yang jadi remindernya itu gimana caranya aku tuh harus kritis dengan kondisi dunia yang seakan-akan mengecoh manusia untuk betah di dunia gitu. Gimana ya? Jadi kalau dianalisis emang dunia ini kan bikin betah ya, dan para elit global sengaja membuat kita betah dengan dunia ini yang nantinya bikin kita lalai, bikin kita jadi lupa sama akhirat, lupa sama tujuan hakikat hidup, lupa sama keluarga, lupa sama tanggung jawab, lupa sama kewajiban, dan akhirnya lupa yang lebih. Karena kan gak ada yang jamin ya, kita hari ini bisa taat, kita hari ini bisa ingat sama Allah, tapi besok gak tahu gitu. Emang fitnah hari ini tuh Nah, terus yang terakhir yaitu tentang ihsan. Ihsan itu kan simpelnya kita dilihat oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa melihat Allah, atau seakan-akan Allah liatin kita gitu. Ya simpelnya kita tuh harus selalu ingat kalau ini loh, semua hal yang kita lakukan ini direkam. Pertama, kedua dicatat, nggak hanya direkam tapi dicatat. Jadi Allah tuh buktinya seakurat itu loh untuk nanya kita nanti di akhirat kelak. Semua yang kita lakukan hari itu ada pertanggung jawabannya gitu. Takut banget. Bener-bener kayak ya hidup tuh harus hati-hati gitu loh. Malaikat tiap hari nyatat, standby gitu kan. Terus juga Allah tuh ngeliatin terus loh. Pengawasan Allah tuh gak luput gitu. Itu sih yang juga jadi reminder aku untuk bisa tetap memang harus selalu aku ingat 5 hal itu. Oh terakhir banget, setan itu nyata godaannya. Bener-bener tuh aku ngerasain nyatanya tuh ketika ngebisikin malah sholat gitu. Bener-bener yuwaswisu fi sudurinas tuh bener-bener gitu. Musuh kita yang terbesar tuh bener-bener emang nyata, itu ya syaitan gitu sih untuk hari ini. Cukup sekian, semoga reminder ini juga gak hanya buat kalian tapi juga buat aku. Ya emang buat aku sih, supaya nanti ketika aku lupa, ketika aku hilaf, reminder besar ini akan selalu menghantuiku. Bye bye.